Hola amigo, setelah gue ceritain cerita yang pertama kemarin, gue bakal ngelanjutin ceritanya hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke inti cerita, jangan lupa untuk tarik selimut kalian dan pastikan kalian sendirian. Dan jangan lupa untuk matikan lampunya. Kembali lagi bersama gue di Ghostcast. Kali ini gue mau bawain cerita yang kemarin gue bawain, yang lebih tepatnya berjudul Naik Gunung Merbabu via Jalur Bekas. Ini merupakan part kedua, dan di sini bisa dibilang salah satu keseruan dari cerita ini. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Setelah Dante bilang untuk tidur, semua mencoba untuk memejamkan matanya. 4 dari 6 orang yang ada di tenda Dante itu berhasil tidur. Mungkin karena mereka lelah saat mendaki dari base camp, serta lelah dengan semua yang udah mereka lihat. Tersisa hanya Dante dan Yopi malam itu. Tiba-tiba muncul suara orang yang lagi nyinden. Nah, kali ini percakapan dimulai antara Dante dan Yopi. Biar lebih mudah untuk difahami, gue bakal manggil temen gue yang berperan sebagai Yopi di cerita ini. Oke, ini orangnya. Yopi pun berkata, "Ada yang masih melek gak? Jangan tidur dulu ya. Gue dengar suara orang nyinden nih." "Slow Yop, gue juga belum tidur kok. Paling masih Ical itu lagi nyinden. Secara dia kan orang Jawa Tulen." "Coba lu dengar yang bener bego. Ini masalahnya suara cewek. Lah kan lu tahu Bang Ical suaranya ngebas." "Atau mungkin pendaki lain yang baru nyampe terus nyinden." "Ya kali ya. Gue ngapa sih suges mulu dari tadi?" "Ya udah lu tidur aja. Ntar jam 2 gue bangunin pas summit. Mau ngincer sunrise kan?" "Gak bisa tidur gue. Pertama kali ngeliat gitu-gituan. Jadi kebayang mulu." Tiba-tiba di belakang tenda Dante ada yang nimpuk. "Mulai lagi deh. Lama-lama kesal juga gue," kata Dante. Terus tiba-tiba ada bunyi langkah kaki di belakang tenda Dante. Anehnya, di situ itu semak belukar yang lumayan tebal. Terus langkah itu mendekat ke tenda Dante. Alah gondes, gak ada bayangannya. Bahkan siluetnya aja gak kelihatan di tenda Dante. Malam itu terang bulan. Terus itu bunyi langkah berhenti persis di depan tenda Dante. Dragon air yang mereka bawa itu bunyi dragon jatuh dan seketika sunyi. Dante melihat badan Yopi terus bergetar. Dante menutup kepala pakai kupluk sleeping bagnya dan berusaha untuk tidur sambil mikir, salah apa kita sampai diganggu terus? Bisa-bisa hanya nih bocah tidur, sedangkan Dante harus menyaksikan teror ini berdua dengan Yopi. Wanci, ada suara dari samping tenda. Dante menutup kupingnya dengan tisu basah. "Bodoh amat," kata Dante. Tiba-tiba tenda tepat di belakang kepala Dante terdorong ke arah dalam. Dante kesel dan marah. Dante berusaha menekan sesuatu keluar lagi. Aneh, ketekan, tapi gak ada benda apa-apa yang neken dia. Di luar juga gak ada angin. Terbukti dari flysheet depan yang gak berbunyi sama sekali. For your information, posisi tidur mereka kepala di bagian samping tenda. Biasanya kan kepala itu ngarahnya ke pintu, jadi kaki di pintu. Tapi mereka enggak. Sialnya, Dante dapat posisi persis di dekat pintu. Gangguan demi gangguan terus datang. Mereka mencoba untuk acuh aja dan pasang alarm di HP pukul 02 pagi. Saat itu, terpampang jam masih pukul 11 malam. Akhirnya, Dante coba untuk tidur. Yopi juga nggak ada suaranya, dan Dante pun terlelap. Bunyi alarm membangunkan pukul 02 pagi. Itu pertama yang Dante ucapkan. Dante berusaha membangunkan yang lain, seperti di tenda sebelah, tenda Mas Ical, yang kebetulan Mas Ical juga udah bangun. Dan Dante pun berkata, "Mas, bangunin yang lain mas, mau summit nih." Mas Ical menjawab, "Tenang aja,
Dante pun membangunkan teman-temannya yang terbangun dan merasakan menggigil yang luar biasa saat itu. Mas Ical sepertinya udah keluar, jadi Dante juga keluar tenda. Dante berkata, ini dinginnya luar biasa, lebih dingin daripada Gunung Cikuray yang pernah dia tanjaki. Padahal di Cikuray itu Dante pernah hampir hipotermia. Mas Ical di luar nyalain rokok, terus Dante suruh siapin alat-alat dan perlengkapan buat summit ke puncak. Setelah selesai, Dante ngerasa ada orang yang kurang, yaitu Bang Jawa. Dante berkata, Bang Jawa mana nih? Mas Ical pun menjawab, tepar wong iku, sakit dia. Alpin berkata, gak bisa ikut summit dong. Mas Ical pun menjawab, gak bisa, jadi kalian summit aja. Saya gak bisa ikut, saya jagain Jawa sekalian jagain tenda di sini. Lalu Dante deketin Mas Ical dan bisikin, terus gimana nanti kalau ada yang gangguin kita, Mas? Mas Ical pun menjawab, yakin sama Tuhan aja, Teh. Walah dalah, masalah ini. Gimana nanti kalau ada apa-apa di jalan? Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Kita fix tetap muncak, kata Dante. Mereka berdoa dengan segala peralatan yang mereka bawa. Semoga bisa sampai puncak kali ini. Ya, tujuan kita adalah puncak Keteng Songo yang ketinggiannya 3142 mdpl. Ada puncak lainnya, yaitu Syarif dan Triangulasi. Mereka mulai jalan menuju puncak. Karena nggak ada Mas Ical dan Bang Jawa, Dante memimpin menjadi leader. Sweeper dipercayain sama Jiung. Masuk kembali ke vegetasi yang cukup lebat dengan jalan tanah gembur. Tiba-tiba, Doble sama Yopi berteriak, Astagfirullahaladzim, mata apaan itu warna merah? Yopi berkata, jangan ditunjuk, Bleh. Dante pun menjawab, ayo fokus jalan, lihat ke bawah aja. Kondisi cukup gelap, meski malam itu terang bulan, karena mereka udah masuk vegetasi dan jalan terus, jalanan mulai berbatu. Hingga mereka sampai di pos 3. Seharusnya jalan ke arah puncak itu tinggal lurus aja dari pos 3. Di plang juga udah tertera kayak gitu kok. Tapi yang Dante lihat tidak ada jalurnya. Jadi Dante mutusin buat ambil ke arah kanan. Ada sedikit jalur bekas terabasan sepertinya. Dante akhirnya jalan terus, masuk ke semak-semak, sedikit belok kiri, dan jurang. Dante dikagetkan dengan adanya jurang tersebut. Kelihatannya dalam. Dalam banget, bajingan. Yuk kita muter balik, kata Dante. Dante deketin plang lagi. Dan apa yang terjadi? Jelas di depan plang itu ada jalur berbatu. Tapi tadi nggak ada. Jujur, sampai hari ini Dante masih merasa merinding kalau harus ceritain itu lagi. Skip cerita, mereka jalan terus sampai akhirnya tiba di pos batas kabupaten. Di sini mereka break sebentar. Dante berkata, "Wanci, indahnya kelap-kelip kota Magelang di tengah kegelapan." Jauh mereka memandang, Sumbing, Sindoro, dan bahkan perahu kelihatan. Ini indah banget, sampai rasa takut mereka hilang. Belum sempat Dante berpikir bakal lupa sama tuh teror. Si Ibad yang duduk di batu terseret hingga 7 meter ke arah jurang. Dante menahan Ibad di situ. Aneh, gak terlihat apa-apa, tapi si Ibad kayak diseret. Anak-anak pada histeris. Dante pun teriak, "Bangsat, gue gak ganggu lu ya. Ngapain lu gangguin gue?" Dante kalap saat itu. Namun, Doble berusaha untuk nenangin Dante. "Jangan gitu, Teh. Lu malah mancing mereka kalau kayak gitu. Sabar aja sih udah." Dante di situ sedih. Pertama kali pas daki sama teman-temannya, diganggu terus dari awal. Kok gini amat ya, kata Dante. Anak-anak tiba-tiba meneteskan air matanya, tapi Dante berusaha terus untuk semangatin yang lain. Dante pun berkata, kalau udah di puncak, pasti kebayar deh. Diemin aja udah gangguan para cecunguk inilah. Mereka mulai jalan. Sepertinya gangguan fisik beralih ke gangguan suara-suara. Di perjalanan banyak suara-suara jeritan dan suara nangis. Yang samit saat itu cuma Dante dan teman-temannya aja. Gak nyangka matahari udah terbit dan kita belum sampai juga di puncak. Padahal udah 4 jam kita jalan. Dante akui mereka berjalan dengan lambat. Mungkin karena faktor dinginnya yang bukan main. Rambut sampai jadi es. Bibir pecah semua. Tangan tebel-tebel semua. Atau biasa dibilang kebas. Dante nangis. Nangis sejadi-jadinya. Merasa bersalah. Gagal membawa teman-temannya yang pertama kali naik gunung untuk mendapatkan sunrise saat itu. Dante pun berkata, maaf ya, gue gagal bawa kalian untuk dapetin sunrise kali ini. PI menjawab, ini bukan masalah dapat sunrise atau enggak, Teh. Ini masalah kebersamaan kita, menggapai puncak sama-sama, sukses sama-sama. Dengar kata-kata PI, Dante makin nangis. Yang lain juga mulai meneteskan air mata, sambil nguatin Dante. Dan Jiung berkata, jalan yuk, Teh. Itu kayaknya puncaknya udah kelihatan deh. Terus, mereka jalan.
mereka melanjutkan perjalanan sampai di sebuah pertigaan. Dante pun pilih arah sebelah kiri. Terlihat banyak banget bunga edelweiss di situ. Dan ternyata itu tempat yang udah kita lewatin. Mereka akhirnya sampai di puncak, yang ternyata itu puncak Syarif. Dante nangis lagi. Ya, nangis karena bisa melihat keindahan puncak tersebut. Sampai akhirnya semua nangis dan saling berpelukan. Bukan karena lebay atau apapun, tapi karena rasa persahabatan di antara mereka semua. Jujur, ini momen terbaik saat mereka berhasil mendaki di Gunung Merbabu. Skip cerita, mereka nggak sadar kalau persediaan air mereka itu udah habis pas summit. Kampret banget, kata Dante. Gangguan astral hilang, gangguan logistik melanda. Teman-teman Dante terlihat pada kehausan dan kelaparan saat itu. Dante akhirnya nyari pendaki lain dan akhirnya dapat bantuan berupa 3 botol air dan 7 bungkus mie instan. Mereka ngabisin waktu selama 3 jam di puncak. Lalu mereka buat mutusin untuk turun lagi. Perjalanan turun, keindahan Merbabu terlihat semua di situ. Ternyata di sisi kanan dan kiri ada kawah. Pantes bau telur busuk pas kita summit tadi pagi. Bau belerang ternyata. Dante menengok ke kawah sebelah kiri dari arah puncak, seperti ada penampungan air di sana. Lanjutin perjalanan menuju tenda. Mereka sampai akhirnya di pos 3. Pos dimana mereka nyaris nyebur di jurang gara-gara salah jalur. What the fuck? Ini kondisi udah terang. Di tempat Dante salah jalur, tadi pas summit ada manusia berbulu, hitam warnanya. Yopi berkata, "Astagfirullahaladzim, siang-siang masih ada aja kayak ginian." Dante menjawab, "Sial. Ayo, gak usah dilihat lah, kita lanjut jalan aja." Alvin berkata, "Gue gak mau jalan paling belakang ah." Doble, Irul, itu ternyata memiliki perasaan yang sama. Mereka sama-sama gak mau jalan di belakang. Dante pun mengatakan, "Ya udah, gue paling belakang. Ayo kita lanjut jalan. Udah tahu begini, malah diem aja bego." Dante udah pasrah dan cuma berharap pendakian ini cepat selesai. Mereka jalan lagi. Dante nengok ke belakang dan makhluk tersebut ternyata masih stay di tempat itu. Sial emang. Di perjalanan mereka sering ditimpukin pakai tanah. Ya, ada orang yang nimpukin mereka pakai tanah, tapi gak ada sama sekali yang nimpuk. Dejan berkata, "Woi, lu kondisi begini masih aja sempet-sempetnya bercanda, main timpuk-timpukan tanah segala lagi. Ini pasti Dante nih yang iseng nih." Dante menjawab, "Bukan gua, astagfirullahaladzim. Gue jalan terus, gak sempet nunduk ngambil tanah." Pi berkata, "Anjir, suara apaan tuh?" Dante menjawab, Ayo, lari." Dante gak tahu ada apa dan cuma bisa nyuruh yang lain untuk lari. Ya, walau endingnya ada yang kepleset lah. Sampai akhirnya mereka sampai di dekat pos 2 dengan kondisi ngos-ngosan. Jiung bertanya, "Emang lu ngelihat apaan sih, Tek? Sampai nyuruh lari segala?" Dante menjawab, "Gua gak lihat apa-apa. Cuma bosen aja diganggu terus." Pi menjawab, "Yah kampret, mana gue kepleset lagi." Dante pun menjawab, "Yaudah yuk, kita lanjut ke tenda aja." Mereka akhirnya ke tenda. Kondisi di tenda, ada Mas Ica yang lagi masak, dan ada Bang Jawa yang kelihatannya udah mendingan lagi ngopi. Tiba-tiba Mas Ical berkata, "Diganggu terus ya kalian?" Doble menjawab, "Sampai gila gue Cal digangguin." Yopi pun ikut menjawab, "Lain kali gue gak mau ikut deh kalau harus naik gunung-gunung angker kayak modelan begini." Dante pun situ meluruskan, "Ini gunung gak ada riwayat angkernya sama sekali." Mas Ical bertanya, "Masih kuat muncak lagi gak? Nanti sore jam 3 kita ke Kenteng Songo." Dante menjawab, "Kalau gue sih kuat mas tenaganya, tapi yang gak gue kuat itu gangguannya mas." Mas Ical menjawab, "Harus dikuatin Teh. Untuk menggapai puncak, rintangan apapun itu harus bisa lo lewatin." Dante juga sadar akan kata-kata Mas Ical. Emang banyak hal yang bisa kita ambil dari naik gunung, terutama masalah menggapai puncak. Menggapai puncak karir dalam hidup sama seperti menggapai puncak saat naik gunung. Capek sih emang, tapi kebayar nanti saat kita udah menggapainya. Lalu Dante nanya ke Mas Ical, "Mas, drigen yang semalam mana mas?" Mas Ical menjawab, "Drigen yang semalam itu diminum sama genderuwo." Dante bertanya lagi, "Kenapa sih mas mereka gangguin kita terus? Lagi pula juga aneh, kalau mereka mau minum, di situ kan ada air dari pipa mas." Mas Ical menjawab, "Saya juga lagi nyari tuh penyebabnya kenapa kita diganggu terus." Makanan akhirnya siap. Pagi menjelang siang mereka makan nasi abon, sosis nugget, enak pokoknya. Semua makan bagaikan predator saat itu. Dan ketika mereka sedang makan, tiba-tiba
tendanya rubuh. Dante udah nggak bisa positive thinking lagi di sini. Dante lama-lama terbiasa akan gangguan dedemit brengsek ini. Mas Ical berkata, udah nggak apa-apa, ntar bisa dibangun lagi tendanya. Tapi Dante dengan kejadian ini udah nggak nafsu untuk makan lagi. Akhirnya Dante bangun itu tenda lagi sendirian. Bukan karena teman-teman gak mau bantuin, tapi emang Dante-nya udah kepalang kesel. Dante masuk tenda dan tiduran dan mikir, kenapa harus seintens ini sih gangguannya. Baru aja mikir kayak gitu, tiba-tiba ada bau busuk. Bang Ical berkata, Dante, keluar dari tenda, Teh. Asad pun berkata, Teh, itu di samping lo ada cewek mukanya. Ih, Pi juga berkata, anjir, itu apaan lagi ya Allah. Dante bingung, terus nengok ke sebelahnya sambil berkata, setan brengsek lo. Dan akhirnya Dante mengambil sleeping bag Yopi dan melempar makhluk tersebut. Sialan, mukanya hancur bener. Itu mata posisinya di mana? Mulut lebar banget, keluar darah dari hidung. Dante akhirnya langsung lari keluar tenda. Dante keluar tenda dengan posisi meneteskan air mata sambil berkata, konyol dah ini lama-lama setannya mah. Di situ Mas Ical bilang, usahain bareng-bareng terus, Teh. Dante diem aja. Udah, ini udah jadi trauma gua. Rasanya pengen balik aja ke Jakarta. Si Ojan tiba-tiba pingsan. Dante panik di situ. Bingung juga, kenapa yang pingsan harus si Ojan terus. Dante buang pikiran itu jauh-jauh dan memutuskan untuk masak air panas buat minum si Ojan yang lagi gak sadar. Di situ, Mas Ical berusaha untuk nyadarin si Ojan. Yopi pun berkata, dia ngapa Cal? Jiung juga berkata, kok dia mulu ya yang pingsan? Dante menjawab, emang lu mau jadi yang pingsan, Ung? Jiung berkata, lu mah doanya begitu, Teh. Mas Ical pun menjawab, kayaknya saya tahu nih penyebabnya. Dobleh pun bertanya, apaan Cal penyebabnya? Mas Ical menjawab, lihat aja nanti, bakal terungkap semua kok. Dante diem aja. Matahari makin naik. Dante mutusin buat masak siang itu. Skip cerita, Ojan akhirnya sadar dan dirawat sama Mas Ical dari tadi. Masakan pun siap. Semua Dante suruh makan untuk makan siang. Mereka semua makan dengan lahap. Dan kalian pasti pernah denger kan istilah naik gunung bikin lo tahu sifat teman-teman asli lo. Kelihatan semua sikapnya di situ, terutama yang egois. Siang itu Dante habisin waktu untuk ngobrol-ngobrol. Zuhur berlalu. Mereka sholat. Setelah sholat, wacana Mas Ical dari pagi kembali menjadi topik obrolan. Mas Ical berkata, gimana? Mau muncak lagi gak nanti jam 3 sore? Dante menjawab, saya ikut Mas kalau muncak lagi. Bang Jawa berkata, gue juga ikut. Tadi pagi gak dapet puncak gue. Kan gue tepar. Doble juga berkata, iya gue ikut juga. Di sini PI berkata, gue gak ikut karena fisik udah gak kuat. Yopi juga memiliki perasaan yang sama. Dia gak mau ikut juga karena dia gak kuat sama dinginnya suhu di situ. Mereka mutusin buat ikut, kecuali mereka berdua. Dante sih ketawa dalam hati. Mereka berani gak ikut, udah tahu serem. Mas Ical sih berani sama Bang Jawa. Lah mereka berdua, emang berani? Mereka gak sadar kali tuh, biarin aja. Ntar digangguin juga kicep. Bang Ical berkata, yaudah yuk kita siapin peralatan untuk summit. Teh, kamu bawa kompornya ya. Dante menjawab, oke Mas. Dante bawa carrier ke puncak buat kompor sama logistiknya. Takut kekurangan air kayak tadi pagi. Waktu terus berjalan dan posisi udah jam 2:30 sore. Mas Ical mutusin buat berangkat sekarang. Mas Ical berkata, yowis kita mangkat yuk. Atau yaudah yuk kita berangkat. Mereka berdoa semua. Ya, Mas Ical ikut perjalanan ini. Mungkin gangguannya gak akan muncul lagi. Mereka nanjak 11 orang dan mereka lanjut untuk muncak. Oke, let's go. Mas Ical di situ menjadi leader dan Dante menjadi sweeper lagi. Perjalanan naik di siang hari terasa sangat cepat. Wow, di perjalanan cuma sedikit banget gangguannya, seperti timbukan tanah dan tiupan-tiupan di kuping. Kuping Dante ditiupin dari arah samping, tapi Dante cuekin aja. Dan tiba-tiba carrier yang Dante bawa mendadak menjadi berat. Dante berpikir, mungkin capek aja kali. Dante di situ menyarankan untuk rest sebentar. Capek rasanya. Ketika sedang rest, Mas Ical mendatangi Dante sambil berkata, wah itu di atas carriermu ada yang numpang Teh. Ini ajaib banget. Dante lagi yang ketempelan. Apes. Akhirnya Mas Ical di situ berusaha untuk kamit-kamit dan alhamdulillahnya carrier si Dante jadi enteng lagi. Dante akhirnya menyarankan agar Bang Jawa membantu Dante untuk membawa carriernya. Ya, di situ Dante takut ditempelin jin, gak punya kaki yang bisanya cuma bisa numpang. Ya,
Mereka melanjutkan perjalanan. Tak terasa udah sampai pertigaan deket puncak. Mereka ambil kanan ke arah Genteng Songo. Mereka jalan terus, muterin sebuah bukit, dan Dante terpaku melihat sabana sebagus ini. Ah sial, ada jembatan setan pas banget sebelum di Genteng Songo. Lagi-lagi, Dante netesin air matanya. Ya, sore itu, lautan awan bener-bener tersaji di hadapannya. Semua nangis, kecuali Mas Ical dan Bang Jawa, karena udah pernah kesini. Kita memilih untuk foto-foto. Lautan awan bener-bener indah saat itu. Mereka habisin waktu hampir sejam di atas untuk foto dan ngopi-ngopi. Setelah puas, mereka putusin buat turun jam 6. Posisi udah berkabut. Anjrit, udah rada gelap lagi. Dante tenang karena ada Mas Ical. Tapi ketenangan Dante hilang sesaat karena ada yang lewat di tengah-tengah kabut itu. Larinya kenceng karena ada sesuatu di tengah-tengah kabut itu. Larinya kenceng banget. Sialan, apaan nih? Mana Dante posisinya di belakang. Lanjut aja deh, udah biarin aja. Hari udah mulai gelap. Gangguan terus datang. Palka Dante ditarik ke belakang. Di situ Dante bingung karena posisinya udah paling belakang. Dante pun menyarankan Mas Ical untuk berhitung. Mereka pun berhitung. 1, 2, 3, sampai 12. Kok ada suara yang lirih? Kampret, Dante dan teman-temannya kan cuma 11 orang. Kenapa yang nyaut ada 12? Dante di situ ngumpat dengan berkata, setan alas. Mas Ical ngingetin, ojo lantang teh. Akhirnya mereka jalan lagi sampai tiba di batas kabupaten. Tapi Dante berkata, Mas, itu ada api ya? Mas Ical menjawab, iya kayaknya deh. Dejan pun bertanya, apinya jalan? Orang nanjak bawa obor kali ya? Alvin menjawab, lah, apinya makin deket tuh. Di situ akhirnya Mas Ical berteriak, weh, Banaspati. Dante pun berkata, nunduk. Ya, Dante menyuruh teman-temannya untuk nunduk saat itu juga. Api itu lewat dengan cara terbang, tepat di atas kepala mereka. Sialan, itu ada apa lagi? Itu setan kok kayak barong ya? Kampret, apa-apaan nih? Dante berkata, lama-lama gue lawan nih setan. Mas Ical selalu ngingetin, sabar teh. Dante di sini udah bener-bener kesel, udah nggak ada takut-takutnya lagi. Tapi Mas Ical selalu nyuruh untuk tetap sabar. Mereka akhirnya ngelewatin Banaspati tersebut. Mereka jalan terus. Jalan terasa lambat banget. Dan tiba-tiba Dejan kepleset dan kena Ibat. Dante ngakak di situ. Ibat kayak ditekel Dejan gitu. Dante berkata, tekel terus Jan. Doble pun berkata, ada-ada aja dah. Dan ternyata atas tragedi itu Ibat cedera serius, kesleo. Jadi dia gak bisa jalan lagi. Tiba-tiba dalam kondisi seperti itu si Ojan pingsan lagi. Aduh, gak bosen apa lu Jan pingsan mulu? Di saat bersamaan Alvin menunjukkan gejala-gejala hipotermia. Aduh, ini makin-makin. Dante, Doble, Asad itu akhirnya meluk si Alvin untuk menjaga kehangatannya terjaga. Mas Ical ngurusin si Ojan, Bang Jawa mijitin si Ibat. Dengan kondisi gitu, dengan santainya dua pasangan wanita terbang di hadapan mereka. Dante berkata, bisa bilang misi gak mbak? Dante berkata seperti itu karena udah saking stresnya. Dan dua pasang wanita tersebut malah ketawa-tawa. Dante kaget dan berkata, malah ketawa lu bego, bukannya mikir. Demi Tuhan, saat itu Dante udah stres banget karena digangguin terus sama makhluk-makhluk seperti ini. Dante sempat berpikir gak akan mau untuk hiking lagi gara-gara pendakian ini. Dan Asad akhirnya menegur Dante, udah gak usah dilawan, biarin aja. Di situ Mas Ical berkata juga, wah ini nih penyebabnya. Sambil nunjukin sebuah keris kecil dari tas lempang yang Fauzan bawa, Mas Ical berkata, saya ngerasain energinya tadi sebelum kita naik. Dan akhirnya terungkap apa penyebab kita selalu diganggu dan kenapa Ojan selalu pingsan. Dante bertanya, ini keris apa mas? Mas Ical menjawab, saya nggak tahu ini keris apa. Yang jelas ini keris pelindung. Tapi keris ini aneh. Energinya seperti pudar atau entah gimana. Makanya saya nggak bisa ngerasain energinya. Tadi sebelum naik baru keluar aktivitas energinya. Dobleh berkata, sialan, lain kali nggak usah ajak lah tuh anak. Dante menjawab, jangan gitu Bleh. Dobleh berkata, lu mikir dah dari awal yang paling egois siapa? Bener gak? Asyad pun berkata, ya udah Bleh,
Gak usah emosi mulu, urusin Alvin sama Ojan dulu yuk. Ibat dari tadi udah diurus Bang Jawa tuh. Alvin sama Ibat udah mendingan, cuma si Ojan belum juga sadar. Setelah 1 jam mereka menunggu, dingin banget rasanya dan posisi udah gelap, mungkin sekitar jam 7 malam. Akhirnya si Ojan sadar. Ketika si Ojan sadar, Doble langsung berkata, "Si goblok akhirnya sadar juga." Dante mengingatkan, "Gus, jangan gitu Ble, jangan sampai ada konflik di antara kita. Kalau lu emang punya masalah pribadi, nanti aja diselesainya waktu di Jakarta." Di situ Mas Ical bertanya, "Jan, ini keris buat apa?" Ojan tidak bisa menjawab dan hanya terpaku diam. Doble pun marah. Ditanya jawab tolol. Asad pun meluruskan dengan berkata, "Udah sih kalem aja Ble." Mas Ical bertanya lagi, "Jujur Zan, ini buat apa?" "Saya nggak akan marah-marah kok." Ojan mau nggak mau akhirnya menjawab, "Itu cuma buat pegangan Mas. Kata bapak disuruh bawa buat jaga-jaga." Ya bisa dibilang Ojan ini salah satu pengikut dari aliran bela diri yang terkenal di Indonesia. Mungkin kalian tahu ya. Mas Ical pun berkata, "Justru kesannya kamu itu nantangin Jan. Ibarat di pasar nih ada penguasanya preman. Nah kamu malah bawa preman lain. Ya jadi pasti konflik lah." Ojan akhirnya meminta maaf kepada Mas Ical di situ. Doble dengan keadaan emosi berkata, "Maaf gak cukup bego. Lu gak tahu jadi gimana ini pendakian yang seharusnya biasa-biasa aja malah jadi penuh teror." Ojan menjawab, "Lu bisa santai gak?" Ya, jadi itu adalah part 2 cerita ini. Cerita ini akan berakhir di part 3. Intinya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Sekian dari gua. Sampai bertemu di cerita horor lainnya. Bella ciao.